Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal kupas tuntas sumber yang Anda berikan, kutipan dari Secrets of Power Negotiation. Wah, ini isinya daging semua ya soal taktik negosiasi. Betul. Dan kita mau fokus ke satu teknik spesifik nih dari bab 6 yang kesannya sederhana tapi kuat banget. Teknik Vice. Atau kalau kita bilang ya teknik penjepit lah. Teknik penjepit ya, namanya simple tapi katanya efeknya bisa dahsyat. Itu dia. Mungkin karena simpel jadi dianggap remeh. Padahal, wow. Iya kan? Saya juga penasaran kok bisa sih cuma satu kalimat pendek gitu bisa langsung mengubah posisi tawar kita. Gimana ceritanya? Ayo kita bedah. Jadi, inti teknik Vice ini memang langsung ke tujuan. Pas pihak lain kasih penawaran, ya terutama soal harga gitu, Anda respon aja dengan tenang. Anda harus bisa kasih penawaran yang lebih baik dari itu. Cuma gitu? Iya, tapi ada lanjutannya. Setelah ngomong gitu, Anda harus diam. Bener-bener diam. Tunggu respon mereka. Diamnya itu ya kayaknya gampang tapi susah dilakuin mungkin ya pas momennya. Apa sih yang terjadi sebenarnya pas kita diam itu? Nah, disitulah kekuatan psikologisnya main. Kalimat tadi, ditambah Anda diam, itu bikin tekanan internal buat lawan bicara. Tekanan internal, maksudnya? Mereka jadi mikir, wah tawaran saya jelek ya? Atau, loh, jangan-jangan dia tahu nih saya sebenarnya bisa kasih lebih. Ini bikin mereka ragu sama posisi mereka sendiri. Oh, jadi kayak menggoyahkan kepercayaan diri mereka gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan yang menarik, ini seringkali berhasil loh. Bahkan sama negosiator yang udah pengalaman sekalipun. Kenapa? Karena memicu keraguan instan. Wah, ada yang kelewat nggak ya dari persiapan saya? Jadi mereka terdorong revisi tawaran. Seringnya naikin, sebelum Anda ngasih konsesi balik. Di buku ada contoh bagus tuh, soal presiden lembaga simpan pinjam. Ah, iya. Yang baru ikut seminar itu kan? Betul. Malamnya langsung dia praktekin di negosiasi beneran. Dan hasilnya, Dapat deal yang jauh lebih bagus. Cuma modal kalimat itu sama diem. gila ya. Itu nunjukin banget kalau ini bukan teori doang, tapi emang praktikal. Presis. Langsung kelihatan dampaknya. Ini juga nunjukin kalau negosiasi itu ya, permainan persepsi juga. Oke, tapi kan kadang responsnya nggak langsung tawaran baru. Bisa jadi mereka malah nanya balik. Emang maunya seberapa lebih baik? Nah, gimana tuh? Gagal dong tekniknya? Justru jangan. Itu momen penting banget. Jangan pernah anggap itu penolakan. Oh iya, terus gimana? Anggap aja pertanyaan balik itu sebagai posisi pembuka negosiasi dari sisi mereka. Itu sinyal kalau mereka, sebenarnya mau lanjut nawar. Ah, oke. Kayak anak kecil ya, kalau dibilang nggak boleh malah nanya kenapa atau nawar lagi. Nah, mirip gitu. Mereka jarang terima enggak sebagai jawaban akhir. Jadi pas mereka nanya balik, artinya pintu negosiasi baru kebuka lagi. Anda bisa aja ulang tekniknya. Atau pakai jurus lain. Poin bagus tuh, melihatnya sebagai posisi pembuka. Jadi penasaran, kapan waktu yang paling pas buat pakai teknik penjepit ini? Ada situasi yang nggak cocok? Paling pas itu kalau Anda punya feeling atau yakin gitu, kalau pihak lawan tuh masih ada ruang buat gerak, buat kasih lebih, tapi Anda nggak yakin seberapa banyak. Jadi buat ngetes batas mereka gitu ya? Iya, cara elegan buat ngetes batas tanpa kelihatan maksa atau agresif. Tapi ya lihat konteks juga. Mungkin di awal banget pas baru bangun hubungan, kurang pas ya. Atau kalau Anda tahu banget mereka udah di limitnya, ya jangan dipakai. Terus soal cara ngomongnya, kebayang kalau nadanya nuntut atau malah ragu-ragu, pasti nggak ngefek ya? Nah, itu dia. Cara penyampaian itu kunci. Mesti tenang, pede, percaya diri, kayak Anda emang wajar kok mengharapkan tawaran yang lebih baik. Bukan nuntut, bukan juga kayak nanya ya? Betul. Kalau Anda ragu sedikit aja, itu bisa kebaca loh. Langsung kurang gregetnya. Buku ini nyebutnya bagian dari bangun kekuatan pribadi. Kemampuan kita mempengaruhi negosiasi lewat sikap, bukan cuma argumen. Tapi nggak ada resiko ini kedengaran agak konfrontatif atau mungkin kurang sopan? Apalagi mungkin di konteks kita di Indonesia yang kadang lebih jaga harmoni. Itu pertimbangan bagus banget. Makanya, kunci lagi-lagi di nada dan konteks hubungan. Kalau disampainya tenang, sopan, mungkin sambil senyum tipis gitu, bisa aja diterima sebagai bagian tawar-menawar biasa. Oh, jadi bukan kayak nyerang personal ya? Bukan, ini lebih ke menyatakan ekspektasi Anda, bukan nuduh mereka nggak fair. Emang perlu penyesuaian nada sih, tergantung lawan bicara dan situasinya.
Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan nih, teknik FIS ini, walaupun kelihatannya simpel banget, sebenarnya alat psikologis yang efektif ya. Efektif banget. Mendorong pihak lain evaluasi ulang posisi mereka sendiri, dan seringnya menghasilkan keuntungan buat kita tanpa kita perlu kasih banyak imbalan. Menarik. Ini ngegasin lagi kalau negosiasi itu ya, lebih dalam dari sekedar angka. Ini soal mainin persepsi, paham tekanan psikologis, ngatur ekspektasi. Kalau bisa kuasai ini, hasilnya bisa beda banget. Sip. Nah, sebagai penutup nih, dan mungkin jadi bahan pikiran buat Anda di rumah, coba dipikirin di luar konteks negosiasi formal kayak jual-beli atau kontrak. Dalam interaksi sehari-hari kita, ada nggak sih situasi di mana prinsip ngetes batas ekspektasi orang lain ini bisa dipakai? Maksudnya? Ya, mungkin cuma dengan jeda sesaat yang strategis, atau pertanyaan reflektif gitu. Kira-kira langkah kecil kayak gitu bisa nggak ya mengubah dinamika obrolan atau hubungan Anda selanjutnya? Wah, itu pertanyaan menarik buat direnungkan. Sesuatu untuk dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.